Halo semuanya dan selamat datang. Siap-siap deh, karena sebentar lagi kita akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Kita akan bongkar semua perangkat matematika rahasia yang sebenarnya udah Anda pakai setiap hari, seringnya tanpa sadar. Oke, jadi gini. Coba kita jalan-jalan sebentar, melewati satu hari yang biasa-biasa aja. Saya mau buktiin kalau Anda itu sebenarnya udah jadi ahli matematika loh, meskipun mungkin Anda nggak nyadar. Setiap hari kan pasti dimulai dengan berbagai keputusan ya. Mau ngapain dulu nih? Duitnya gimana? Nah, tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya udah pakai matematika buat ngerencanain semua ini. Logikanya sederhana banget. Sama kayak Anda pakai kaos kaki dulu baru sepatu, matematika juga punya urutan yang logis. Nah, ini yang disebut urutan operasi hitung. Dan inilah yang memastikan kita semua ngomong bahasa matematika yang sama dan dapat jawaban yang benar. Ini tuh ibaratnya tata bahasa universalnya matematika. Di Indonesia, kita mungkin kenalnya sebagai KPKT, kurung, kali bagi, tambah kurang. Aturan simpel ini penting banget buat mencegah kebingungan dan memastikan hitungan kita itu akurat. Nah, ini nih jebakan klasiknya. Siswa dalam contoh ini dia malah nambahin 3 sama 4 duluan, sebelum dia kali atau bagi. Ini tuh kayak pakai sepatu sebelum pakai kaos kaki. Urutannya salah dan ya hasilnya jadi kacau. Jadi, poin krusialnya adalah dengan ngikutin urutan yang sederhana ini, soal yang kelihatannya rumit jadi jauh lebih jelas dan gampang dipecahkan. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal duit. Setiap kali Anda lihat saldo rekening, ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, saat itulah Anda lagi berurusan sama yang namanya bilangan bulat. Gampangnya, pemasukan itu angka positif, pengeluaran itu angka negatif. Jadi ngatur anggaran Anda itu sebenarnya cuma serangkaian penjumlahan dan pengurangan sederhana. Sebuah skill matematika yang kita pakai setiap hari. Atau coba deh pikirin soal persentase. Seorang pedagang modalnya Rp400.000 buat beli mangga, terus dia jual laku Rp480.000. Keuntungan Rp80.000 itu, kalau dihitung artinya dia dapat untung 20%. Kita tuh terus-terusan loh ngitung persenan kayak gini, dari diskon belanjaan sampai ngasih tip di restoran. Matematika itu bukan cuma ngebantu kita ngatur pagi kita loh, tapi juga ngebantu kita menjelajahi dunia. Yuk kita lihat gimana matematika ngebawa kita dari titik A ke titik B. Pernah pakai peta di HP Anda? Nah, berarti Anda lagi pakai skala. Ini konsep matematika yang pintar banget, yang bikin kita bisa ngecilin dunia nyata jadi seukuran layar. Jadi kita bisa paham jarak tanpa harus benar-benar jalan ke sana. Jadi, kalau di peta tertulis 1 senti itu sama dengan 200.000 senti di dunia nyata, terus jarak 2 kota di peta itu 5 senti. Ya kita tinggal kaliin aja, hasilnya 1 juta senti, atau gampangnya 10 kilometer. Simpel kan? Matematika juga ngebantu kita memahami hubungan. Coba pikirin gini deh, makin ngebut Anda pergi, makin sedikit waktu yang dibutuhin. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau Anda naik sepeda 3 kali lebih cepat daripada jalan kaki, ya perjalanan Anda cuma makan sepertiga dari waktu semula. Ini logika matematika yang intuitif banget. Kita ini kan dikelilingi terus sama bentuk-bentuk dan data visual. Coba yuk kita lihat gimana caranya matematika ngebantu kita buat ngebaca semua itu dengan benar. Kita kan tiap hari lihat grafik sama diagram kayak gini. Diagram donat ini misalnya bisa dengan cepat nunjukin gimana hobi para siswa ini terbagi. Nggak perlu baca angkanya, kita bisa langsung lihat kalau olahraga, yang bagian ungunya paling gede, itu yang paling populer. Eits, tapi grafik itu bisa menipu loh. Ada satu kesalahan umum yang sering banget dilakuin orang pas ngebacanya. Ada yang tahu nggak apa itu? Nah, kesalahan terbesarnya itu adalah mengabaikan label dan skala. Angka-angka di grafik itu nggak ada artinya tanpa konteks. Ngabain label itu sama aja kayak, ya baca kalimat tapi nggak ngerti arti kata-katanya. Dunia kita ini kan penuh sama bentuk-bentuk yang kompleks. Kunci buat memahaminya adalah dengan mecah-mecah jadi bagian yang lebih simpel. Buat nyari luas total papan nama ini, kita dengan hitung luas perseginya, terus luas segitiganya. Abis itu dijumlahin. Nah, cara mikir kayak gini tuh kepake banget, bukan cuma buat geometri doang. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal ngulik gimana caranya matematika ngebantu kita memahami pola, memprediksi hasil, dan memecahkan teka-teki yang cerdas. Nah, ini dia teka-teki pengenalan pola yang klasik. Coba deh luangin waktu sebentar. Kira-kira Anda bisa nemuin aturannya nggak? Angka berikutnya adalah 95.
Aturannya, kalikan 2, terus tambah 1. Kemampuan buat ngenalin pola kayak gini tuh skill matematika yang fundamental, berguna buat macem-macem, dari mulai ngeramal tren bisnis sampai sekedar main sudoku. Oke, sekarang kita ngomongin peluang. Pernyataan ini bener nggak sih? Tentu aja nggak. Peluang itu nggak peduli seberapa kali besar angkanya. Yang penting itu seberapa banyak kemungkinannya. Di dadu kan ada 3 angka genap dan 3 angka ganjil. Ya peluangnya sama persis 50/50. Konsep matematika juga ngebantu kita mecahin masalah praktis. Misalnya, kalau Anda perlu bagi-bagi 36 kue dan 48 biskuit jadi paket-paket yang identik, sebenarnya Anda itu lagi nyari yang namanya faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, dalam kasus ini, jawabannya adalah 12. Artinya Anda bisa bikin 12 paket yang identik. Jadi gitu. Dari anggaran Anda sampai rute yang Anda ambil, matematika itu ternyata bahasa tersembunyi yang ngebentuk hari Anda. Anda bukan cuma seorang siswa matematika loh. Anda itu seorang praktisi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan pakai matematika besok, tapi pola baru apa yang bakal Anda temuin sekarang setelah Anda tahu di mana harus mencarinya.